nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, obrolan komunitas kembali menyapa pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini masih di Sriwijaya Pagi berkawan sama Cik Mita sampai mendekati pukul 10. Kita akan ngobrol bareng sama ibu-ibu dari PKK Kecamatan Bukit Kecil tentang aplikasikan Galeri Pelangi dengan memfasilitasi rumah dilan di Kecamatan Bukit Kecil. Jadi ini suatu program yang mana nantinya akan dijelaskan sama teman-teman, enggak ya kayaknya C aja ya kita panggilnya ya. Nantilah kita bakal kenalan dulu sama perwakilan dari PKK Kecamatan Bukit Kecil. Untuk itu pendengar, acara ini kan disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi bisa ditanya langsung di sana di kolom chat dan juga bisa melalui WhatsApp kita di 089778848884 untuk bertanya bersama dengan perwakilan PKK Kecamatan Bukit Kecil tentunya pada pagi hari ini, dan juga bisa langsung komen di aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu, tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Kita kenalan dulu sama dua perwakilan dari PKK Kecamatan Bukit Kecil. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik. Selamat pagi. Aduh. Mita. Selamat pagi ya kan. Semangat sekali pagi hari ini bareng ibu-ibu yang cantik ini dengan program-program mereka yang segudang, tapi tetap menyempatkan waktu buat ngobrol sama Cik Mita di obrolan komunitas pagi hari ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kenalan dulu ya. Iya boleh. Iya, dari kenal ibu maka tak dulu. sayang. Boleh. Tak kenal maka tak sayang. Silahkan ibu. Ibu kebetulan mewakili Ibu Camat. Ibu Camat kami berhalangan hadir. Jadi Ibu sebagai Ketua TPPKK Kelurahan 26 Ilir menyempatkan diri untuk di program ngobrol komunitas ya. Oke. Cek Bice. Nah, sebelahnya ada siapa ini? Halo sahabat dengar sekalian, perkenalkan saya Ocha Tresia, merupakan kader PKK Kelurahan 26 Ilir yang kali ini juga akan mendampingi ibu ketua kami untuk ngobrol pagi hari ini. Oke, jadi ada Mbak Ocha dan Ibu siapa tadi sebelahnya? Ibu Emi. Nah, jadi Cik Mita bakal ngobrol sama Cik Ocha sama Cik Emi. Nah, Iya. salah ibu-ibu dah. Jadi Cik Ocha sama Cik Emi ini datang pendengar ke sini ngobrol sama Cik Mita
cerita tentang kegiatan mereka sebagai kader dari PKK Kecamatan Bukit Kecil, yaitu aplikasi Galeri Pelangi ya. Iya. Dan ini pastinya dengan memfasilitasi rumah dilan di Kecamatan Bukit Kecil. Nah, siapa sini warga Bukit Kecil? Nggak mana tidak kenal dengan ibu dua ini ya. Cek Emi sama Cek Ocha ya. Langsung baik, nah kita kenalan sudah. Kita langsung masuk ke tema kita pagi ini, yaitu tadi kata Cek Mita Galeri Pelangi. Baru dengar Cek Mita Galeri Pelangi ini ya. Nah, kita tanya dulu langsung mencaknya agak langsung dijelaskan. Apa itu rumah pelangi? Iya, Galeri Pelangi kayaknya kalau sudah namanya pelangi itu warna-warni ya, Cek. Iya. Nah, di sini ya program Galeri Pelangi ini kita dari PKK itu meliputi gerakan gemar membaca, kemudian peningkatan pendidikan dan keterampilan keluarga, kemudian penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal, lalu pengembangan unit usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UP2K, Cek. Nah, ya, ada 5 poin atau program dari Galeri Pelangi yang sangat dikembangkan saat ini ya. Itu saja. Oke. Nah, kalau itu kan tadi rumah pelangi ada 5 poin nih, Cek Emi. Kalau tujuan utamanya sebenarnya untuk penerapan program Galeri Pelangi ini apa sih, Cek Emi? Tujuan utama dari program Galeri Pelangi ini itu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi keluarga di Indonesia ya. Jadi dengan lewat program ini difokuskan pada gerakan gemar membaca pada masyarakat ya, apalagi di Ibu Ocha ini kan foundernya Kampung Literasi ya. Literasi itu oleh pemerintah sangat digerakkan, karena saat ini miskin literasi itu sangat terasa sekali buat remaja-remaja kita. Mereka itu cenderung malas membaca, apalagi membaca buku yang tebel-tebel yang sains itu ya, Cek. Nah, kemudian tujuan berikutnya itu adalah fokus untuk peningkatan keterampilan. Nah, oleh sebab itu dibentuklah Rumah Dilan ya. Rumah Dilan itu rumah pendidikan dan pelatihan. Sebenarnya di Kampung Literasi di Kelurahan 26 Ilir itu, Kampung Literasi itu sudah lama berdiri. Makanya dia dilirik oleh provinsi untuk dilombakan ke tingkat pusat itu. Insya Allah mudah-mudahan menang ya, Cek, doain saja. Pasti, amin. Karena founder Kampung Literasi ini sangat energik ya. Saya saja waktu pertama kali melihat di Kelurahan 26 itu ada Kampung Literasi, wah ini sangat kreatif sekali, karena di saat pemerintah lagi menggencarkan program literasi di Palembang ya, ada Kampung Literasi. Iya itu. Cek Mita pernah berkunjung ke Kampung Literasi? Pernah tuh sekali lewat baik. Nak masuk tuh ngechat Cek Ocha tuh kelupuan. Nah, sudah lewat baik dulu ya, kayak kapan-kapan kita main. Nah, di Kampung Literasi itu, Cek ya, makanya kami publikasikan lewat Pro 4 RRI. Itu padat sekali programnya, Cek. Ya, ini Ibu Ocha ini yang akan menjelaskan program Kampung Literasi nanti ya. Nah, di dalam Kampung Literasi itu nanti ada Rumah Dilan. Kita angkat Rumah Dilannya. Apa itu Rumah Dilan? Itu wadah bagi masyarakat untuk melakukan pendidikan dan keterampilan, di mana para ibu-ibu di Kampung Literasi itu memiliki aktivitas. Mereka memiliki aktivitas di jam-jam mereka yang senggang, mereka isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Dan program yang ada di Rumah Dilan itu sangat bagus, Cek ya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Ocha ya. Kemudian penguatan ekonomi di Galeri Pelangi itu ada program yang namanya penguatan ekonomi dan pemanfaatan potensi pembentukan usaha atau yang dikenal dengan UP2K ya itu. Nah, itu saja tujuan utama Galeri Pelangi. Pastinya tujuannya paling baiknya itu kita rangkum adalah mensejahterakan warga yang ada di sekitar sana ya, Bu. Mulai dari ekonomi, terus juga literasinya juga dikembangkan. Karena benar kata CMI tadi, budak-budak zaman sekarang males nian baca buku. Yang dicarinya pagi-pagi itu HP. Jadi mereka tuh cuman tahu sekilas dari HP tanpa tahu sumber sebenarnya macam itu. Itulah tadi ada Kampung Literasi yang dibuat oleh
Cek Ocha. Kalau kampung literasi juga sudah pernah ngobrol sama Cek Mita, tapi mungkin dulur pendengar Pro 4 RRI ini sedikit lupa dengan kampung literasi. Caknya kita minta Cek Ocha sedikit menjabarkan tentang kampung literasi yang dikembangkan oleh Cek Ocha saat ini. Cak mana Cek Ocha? Oke, terima kasih Cek Mita. Sebelumnya mohon izin untuk rekan-rekan sekalian, terutama untuk Ibu Lurah yang sudah menyempatkan diri nih untuk hadir di Pro 4 ini berbagi informasi bersama kita ya Cek ya. Dan untuk sahabat dengar, kampung literasi itu sendiri merupakan salah satu kampung inovasi nih Cek. Nah, kampung inovasi yang memang kami buat, kami tonjolkan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, kenapa mau meningkatkan minat baca kepada masyarakat? Karena pada dasarnya kita sendiri seperti yang Cek Mita bilang itu malas untuk membaca. Nah, jangankan anak-anak, kita sendiri saja juga kadang malas untuk membaca, malah lebih suka men-scrolling gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya scrolling itu juga merupakan salah satu minat baca loh Cek. Nah, tapi tinggal bagaimana penempatannya, karena buku atau media visual seperti itu kan salah satu media yang bisa meningkatkan ingatan. Nah, beda dengan kalau dengan HP, tapi kalau buku itu kan merupakan salah satu media yang memang dibuat untuk mengasah motorik. Nah, jadi setiap lembar buku itu merangsang pertumbuhan motorik kita untuk menjadi lebih ingat apa yang kita baca. Nah, jadi dari situ kami mencoba untuk meningkatkan minat baca melalui buku, tidak hanya digitalisasi saja. Jadi mengajak lagi untuk yuk kita menjadikan membaca itu sebagai hobi. Nah, jadi dari situ kami mengajak masyarakat nih, masyarakat yang mana? Khususnya 26 ilir. Nah, terutamanya itu yang di wilayah rumah susun nih Cek. Itu yang bikin menariknya. Karena kenapa? Karena masyarakat yang padat di rumah susun itu terkadang mereka lebih suka anak-anaknya main aja deh daripada baca. Ibu-ibunya ngobrol aja deh daripada baca. Nah, jadi di situ kita mencari celah untuk mengajak mereka untuk meningkatkan literasi di kawasan rumah susun. Kawasan rumah susun ya. Jadi Cek Ocha ini sudah dari tahun berapa Cek rumah ini kampung literasinya Cek? Kalau kampung literasinya itu berdiri di tahun 2017 sebenarnya, tapi baru diresmikannya di tahun 2020. Oke, berarti waktu COVID-19 itu kampung literasi baru-barunya diresmikan ya? Iya. Ketika itu aktivitas literasi di kampung literasi masih berjalan nggak sih Cek? Saat COVID itu ya malah menjadi booming yang untuk kami benar itu Cek. Karena kenapa? Karena di saat orang harus lockdown, harus belajar daring, kami memberikan fasilitas untuk mereka belajar daring. Karena kan anak-anak rumah susun itu tahu sendiri ada beberapa yang ekonominya menengah ke bawah. Saat itu ada yang tidak punya HP, tidak punya laptop, dan mereka harus terpaksa daring. Nah, dari situlah alhamdulillah kami membantu mereka, masyarakat di sekitar untuk yuk sama-sama belajar daring dengan ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, jadi mereka merasa lebih terbantu. Oke, jadi dari 2020 berarti ini tahun kelima kalau pasca diresmikan ya? Iya. Oke, nah tadi kita masuk kembali ke Rumah Dilan, Cek Ocha dan Cek Emi. Tadi kan Cek Emi sudah menjelaskan sama kita pendengar Pro 4 RRI Palembang tentang tujuan utama dari Galeri Pelangi ini, terus juga mencak mano fungsi Rumah Dilan dalam kegiatan Galeri Pelangi. Nah, kalau fasilitasnya dewe, apa sih yang paling prioritas untuk nunjang peran Rumah Dilan ini, Cek Ocha atau Cek Emi yang mau menjawab? Boleh mohon izin Ibu ya. Nah, kalau untuk fasilitas alhamdulillah di Rumah Dilan itu sendiri seperti yang Ibu Lurah katakan tadi bahwa Rumah Dilan itu merupakan akronim dari Rumah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Jadi di kampung literasi itu sebenarnya alhamdulillah sudah komplit. Nah, sudah ada sekolahnya mulai dari anak usia dini, ada sekolah paket juga gitu kan untuk anak-anak putus sekolah, ada majelis taklim, ada kelas keterampilan gitu. Nah, jadi di situ kita memiliki fasilitas yang alhamdulillah sudah memadai untuk masuk kategori program Rumah Dilan. Jadi ada seperti tadi yang Mbak Cek Ocha bilang, ada sekolah, ada bank sampah, ada rumah cinta, ada posyandu, dan sekarang
baru lagi ada Rumah Dilan gitu. Oke, nambah lagi ya. Nambah lagi. Tempat kumpul-kumpulnya seru sekali. Nah, kira-kira Cek Ocha dan Cek Emi, ini kan tadi fasilitasnya udah lengkap, semuanya ada mulai dari anak usia dini sampai juga ibu-ibu yang dikata jam kosong biasanya dipakai buat ngerumpi, tapi sekarang udah balik ke Rumah Dilan untuk menjalankan beraktivitas 5 program tadi yang disebutkan oleh Bu Emi. Nah, untuk langkah-langkah konkret sendiri yang dilakukan, ini mengintegrasi pastinya ya Rumah Dilan dengan rumah Galeri Pelangi ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh PKK Kecamatan Bukit Kecil nih, Bu Emi? Aduh, Oke. Cek Emi atau Cek Ocha? Ya fasilitas Seperti pembinaan seperti itu Bu ya. ya. Biasanya kalau dari kecamatan ya itu selalu turun ke lapangan itu untuk melakukan pembinaan dan mengecek lokasi. Kira-kira apa nih kekurangan fasilitas, apa yang kurang dari kampung Rumah Dilan tersebut. Nah, itu biasanya kita akan dari tim penggerak PKK 26 Kelurahan 26 atau dari Kecamatan Bucil itu akan memberikan langsung ya, Iya. mendengarkan dan mendengarkan keluhan dari Rumah Dilan, lalu dengan sigap akan memberikan responnya ya, memberikan bantuan dengan segera. Seperti yang dibilang oleh Ibu Ocha tadi, fasilitas di Rumah Dilan itu alhamdulillah sudah lengkap. Saya sendiri sudah sering berkunjung ke sana bolak-balik dan melihat program di sana, Cek Mita, sangat bagus sekali, kreatif sekali. Saya salut karena di situ sudah ada PAUD ya. Jumlah muridnya juga sudah banyak, itu sekitar 33 ya, Cek. Iya, benar, Cek. Bu. Nah, mereka itu untuk masyarakat menengah ke bawah, Cek Mita. Jadi mereka itu tidak dipungut bayaran. Bahkan mereka bayaran dengan menggunakan sampah. Oke. Nah, bayar dengan sampah. Jadi sampahnya ditimbang. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lama ya, sejak ada kampung literasi. Nah, di situ sangat membantu masyarakat di wilayah situ, di sekitar situ. Ya namanya rumah susun ya, Cik Mita ya. Di sana kan masyarakatnya bukan masyarakat menengah ke atas, identik dengan menengah ke bawah. Jadi keberadaan kampung literasi dan Rumah Dilan ini sangat membantu warga di sana ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Cek Ocha? Iya, jadi selain langkah-langkah konkret dari pembinaan dari kecamatan, dari kelurahan, kadang juga ada pembinaan dari tingkat kota, provinsi untuk hadir bersama kami membina para tutor pendidik, yang pasti itu pertama membina para calon guru gitu untuk masyarakat yang harus mengabdi. Jadi kami itu hanya sebagai relawan yang mengabdikan diri kami untuk memperdaya SDM yang ada di sana. Nah, sehingga nanti ke depannya maunya harapan kita bersama SDM yang ada di situ bisa meningkatkan literasi dengan mandiri. Nah, selanjutnya kami juga mengembangkan inovasi, Mbak. Jadi kalau untuk program Rumah Dilan ini ada 3 unggulan inovasi yang kami buat. Yang pertama itu ada program Bela Seni. Nah, Bela Seni itu merupakan singkatan dari program belajar sejak dini, yang mana kalau pemerintah dulu menggalakkan sekolah itu 12 tahun, kami 5 tahun belakang sudah menggalakkan sekolah wajib 13 tahun. Nah, jadi dari usia golden age, dari anak usia 2,5 tahun sudah kami ajak untuk belajar. Tapi belajarnya bukan belajar baca gitu ya, Mbak. Motoriknya ya, Iya. motoriknya. Mengasah Oke. motorik dan memanfaatkan waktu. Di saat pagi kan pasti orang tuanya sibuk tuh, ada yang mau masak, ada yang mau kerja, ada yang mau belanja gitu kan. Nah, jadi daripada anaknya dibawa tantang-tenteng kemana kesana kemari, lebih baik dititipkan gitu. Dititipkan di Rumah Dilan untuk diberi pembelajaran motorik seperti itu. Nah, jadi kalau pemerintah baru ini ya, dan baru akan dilangkahkan di tahun 2026 untuk wajib sekolah 13 tahun kan. Nah, kalau di Rumah Dilan Kecamatan Bukit Kecil ini sudah 5 tahun yang lalu. Nah, gitu. Nah, Berarti sedari diresmikan di 2020 sudah mewajibkan 13 tahun. Iya. Duluan nih, melangkah duluan ya. Lanjut Cek Ocha. Selain inovasi dari Bela Seni itu ada juga nama programnya Asuhan. Nah, Asuhan ini merupakan salah satu akronim dari Asah Hobimu Hingga Sejahtera. Wow. Nah, jadi kami itu maunya
anak didik kami, jadi anak didik ini dalam tanda kutip nih Mbak, karena rumah Dilan ini kan tidak ada jenjang usia, siapa saja mau belajar boleh. Nah, karena Ibu Lurah kita ini seorang pendidik, ibu guru, jadi beliau mencurahkan skill yang beliau miliki untuk melatih dan mendidik masyarakat sekitar. Nah, kalau Ibu Lurah lebih ke remaja. Ya Bu ya, di program remaja untuk melatih keterampilan seperti apa Bu, berkreasi dengan bahan bekas, gitu. Jadi kayak bikin gaun dari plastik gitu Mbak. Ya, anak-anak usia sekolah yang masih rentan nakal, ya, misalnya di usia SMP di 13 tahun atau 14 tahun itu kan masih rentan ya, daripada mereka main games atau apa. Mendingan mereka meluangkan waktu mereka untuk mau belajar keterampilan di rumah Dilan. Jadi mereka kami berikan pelatihan biar bisa mengelola sampah, menjadi barang-barang yang bekas itu menjadi yang berguna lagi. Diajak ya, ayo nih anak-anak gitu ya. Kita mengelola bagaimana cara membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi bermanfaat gitu ya. Dan bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Karena tujuannya kan sampai sejahtera. Nah, jadi ada beberapa barang yang memang harus bisa kita yang udah estetik, barang bekas yang jadi estetik itu bernilai. Nah, nanti dibantu dipromosiin sama Ibu Lurah gitu kan, dijual kembali. Hal yang paling kecil saja di lingkungan 26 Ilir itu kan ada pasar kan. Nah, artinya sampah sayur dan makanan itu sangat banyak. Nah, hal yang paling mudah itu dari sampah tersebut anak-anak bisa membuat pupuk kompos. Nah, jadi pupuk kompos itu bisa mereka menghasilkan cuan gitu. Iya, betul. Kalau kita buat per botol, nah satu botol dijual 5.000 10.000 kan itu sudah menghasilkan. Membuat otak mereka berpikir bahwa tidak selamanya hal-hal yang barang-barang bekas itu menjadi tidak bermanfaat gitu. Bisa bermanfaat. Ya. Dan lagi pula Bu, kalau memang seperti kata Emi tadi kan tadi sampah-sampah makanan, sayur segala macam jadi kompos, terus nanti juga komposnya bisa dijual di arah pasar ya. Karena kan banyak ibu-ibu yang mencari pupuk kompos untuk tanaman-tanaman mereka di rumah. Bener, jadi cuan ya. Asal kreatif saja dan rajin itu kita mengarahkan anak-anak itu. Dibanding teman-teman entah tawuran, main game online, terus mengerjakan sesuatu yang tidak ada hasilnya, yang negatif-negatif, mending ikut mengerjakan yang positif, menghasilkan pula cuan, ya kan. Oke, nah pendengar, kita break dulu dan nantinya kita bakal ngobrol lagi sama Cek Ocha sama Cek Emi, tapi setelah 1-2 lagu yang bakal lewat ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan jangan lupa yang nak nanyo boleh ke WhatsApp di 089778848884 karena kaget bakal dijawab langsung oleh Cek Ocha sama Cek Emi di obrolan komunitas pagi hari ini. Banyak macamnya
jago, perginya kau balik berkoko. Ku ayam jago, kalimat itu tidak semeku. Ku ayam jago, kau kelakar semalam sentuh. Ku ayam jago, nak bergawe jadi ngantuk. Lanjut. Kalau hidup nak senang, jangan dalam bepangku tangan. Pengen nak baju bagus, nak makan lemak bergawe sungkan. Nyayap ke harta wang tua, tak selamanya dia berado. Memang banyak warisannya dimakan tiap hari, yo habis juga. Genteng ku besar, naik perang ke sedang dulu. Kalau kita nak berlaga, aduh kau jangan malu-malu. Punya duit selari, tolong beli ke kue putu. Kalau kita lah bergawe, banyak niat yang nak buat mantu. Hajar Jerry. Set. Kalau hidup nak senang, jangan dalam bepangku tangan. Pengen nak baju bagus, nak makan lemak tapi penyungkan. Nyayap ke harta wang tua, tak selamanya dia berado. Memang banyak warisan yang dimakan tiap hari, yo habis juga. Pengen nak punya bini, gadis mana yang nak dicari. Umur bergaya tua, kaget gadis tak galak-galak. Ku ayam jago, ku ayam jago, ku ayam jago, ku ayam jago. Bagai bencana. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Oh, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh, ya aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Mak manu sih itu. Kayaknya bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dah ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, Iyo. jam 8 sampai dengan selesai. Iyo. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa Pak syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut cek kayak tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa, Bay Ham? Kaget kalau Cek agak pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada syarat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, ada musiknya. Ada musik -1-nya juga, kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau itu begancang, payu, Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan
kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama C. Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cik Ilham, Cik Gai nak bergancang nak daftar. Bayu, aku juga Bayu, nak daftar. bayu, kalau mak itu. Baik pendengar, kembali di obrolan komunitas pagi hari ini masih bersama Cek Mita, Cek Ocha, dan Cek Emi tentang aplikasi Galeri Pelangi dengan memfasilitasi rumah Dilan di Kecamatan Bukit Kecil. Tadi sudah kita kulik-kulik sedikit tentang rumah Dilan dan juga Galeri Pelangi. Nah, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita bareng Cek Ocha sama Cek Emi tentang program teman-teman kita dari PKK Bukit Kecil ya. Nah, kali ini Cek Mita nak bertanya tentang peran pemerintah. Nah, tadi kan belum kita singgung nih peran pemerintah di dalam terlaksananya rumah Dilan dan juga Galeri Pelangi ini. Cek Ocha dan Cek Emi, Cak Mano dalam sini ada peran pemerintah dak? Pemerintah, sekolah serta komunitas-komunitas yang kadang menjadi apa ya istilah kata tuh pendatang ya. Ada kan komunitas tuh yang galak jadi relawan. Nah, Cak Mano itu perannya? Cek Emi atau Cek Ocha yang nak menjelaskan? Ya, nanti gotong royong lah jelasin. Bisa tambah. Boleh tambah-tambah. Peran pemerintah di sini karena kami mewakili TPPKK ya, otomatis pemerintah setempat itu kecamatan kami Bukit Kecil dari kecamatan sampai ke tingkat kelurahan itu sangat membantu pada proses berhasilnya rumah Dilan tersebut. Karena apa? Karena Galeri Pelangi ini yang di dalamnya ada rumah Dilan itu merupakan program-program unggulan pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah setempat agar program tersebut berhasil. Karena program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ya. Kualitas SDM dan ekonomi keluarga masyarakat dan sekitarnya. Nah itu baik dari Kecamatan Bukit Kecil maupun dari kelurahannya sendiri. Rumah Dilan ini kebetulan di bawah naungan Kelurahan 26 Ilir. Nah itu kecamatan dan kelurahannya itu otomatis sangat mendukung program tersebut karena berujuk dari program unggulan dari pusat tadi. Iya. Oke.
saking didukungnya sama pemerintah itu Mbak, mau minta apa aja insya Allah dikasih. Oke, wow, mantap Termasuk ya. meminta kebermanfaatan untuk masyarakat pembelajar yang ada di situ. Jadi dikhususkan untuk anak-anak peserta didik yang ada di situ. Kalau memang mereka belajar di rumah Dilan, terutama untuk anak usia dini nih, alhamdulillah kita sudah mendapatkan BOP ya, bantuan operasional pemerintah. Jadi itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi aman kalau untuk ini. Nah selanjutnya kalau misalkan dari segi bantuan pemerintah, alhamdulillah banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan mungkin Mbak ya, saking kebanyaknya itu. Jadi bisalah berjalan sampai 5 tahun ke belakang itu. Nah, selain itu juga tidak hanya saja pemerintah tapi juga ada yayasan swasta yang berkolaborasi bersama Rumah Dilan ini, salah satunya Yayasan Al Faruq Sriwijaya Nusantara yang memang sudah dilegalkan. Jadi PAUD-nya itu di bawah naungan yayasan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dari segi komunitas sudah pasti komunitas yang pertama yang mendukung Rumah Dilan itu sudah pasti Kampung Literasi karena SDM-nya itu dibentuk dari Kampung Literasi dan diberdayakan di Rumah Dilan. Lalu banyak juga relawan-relawan se-Sumatera Selatan ini yang ikut membantu. Salah satunya Rumah Relawan Peduli Sumatera Selatan, lalu ada dari Forum Anak Sumatera Selatan, Forum Anak Kota Palembang gitu. Dan masih banyak teman-teman komunitas lainnya. Jadi untuk teman-teman komunitas di obrolan komunitas ini yang ingin sekali menjadi relawan atau coba mau tahu nih gimana nih perkembangan dan apa saja yang bisa dilakukan di Kampung Literasi, boleh kita sama-sama ke sana untuk membangun Rumah Dilan dengan bersama-sama. Karena Rumah Dilan ini punya kota ya Bu ya, punya kota Palembang, bukan punya Kampung Literasi gitu. Oke, jadi teman-teman komunitas yang ingin bergabung bisa sekali ya. Bisa follow Instagram jangan Oh lupa. ya, benar. Follow Instagram. Rumah Dilan Palembang ya. Ya, Rumah Dilan Bucil. Rumah Dilan _bucil. Oke, Bucil, Bukit Bucil. Kecil. Iya. Nah, tadi kan yang menjadi salah satu salah satu goalsnya dari Rumah Dilan dan Galeri Pelangi ini adalah anak-anak muda ya, Iya. Emi sama Cek Ocha. Nah, mencak mano sih caranya biar anak-anak muda ini tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Dilan dan Galeri Pelangi ini, Bu Emi? Oke, Yang pastinya itu harus pinter-pinter membuat program. Nah, jadi para kader yang ada di Rumah Dilan ini, termasuk Ibu Lurah, termasuk Ibu Camat, itu harus senantiasa mengasah apa sih yang mau dibuat, yang mau diaplikasikan di Rumah Dilan ini. Jadi salah satunya program. Kalau tadi sudah ada bela seni, sudah ada asuhan, satunya Besti. Besti. Jadi ada program Besti. Nah, Apa tuh Besti? Besti itu ya Merupakan singkatan singkatan dari ini berdayakan sampah, tingkatkan inovasi. Wow, ini jadi- singkatannya keren-keren banget ya. Tingkatannya Tertarik ya kan anak muda. mengikuti yang viral-viral sekarang. oke. Jadi sekarang kan akronim Besti itu besti seolah-olah sesuatu yang yang dekat ya, dekat. Nah, jadi dibuatlah program Besti, berdayakan sampah, kemudian tingkatkan inovasi. Oke. Jadi yang remaja-remaja, yang anak-anak yang tadi mendengarkan program Besti kan penasaran apa ya Besti. Nah, mereka kan jadi pengen ikut gitu. Jadi seperti yang Ibu Lurah lakukan kan, kalau misalkan di saat pembelajaran program Besti, beliau pasti harus menurunkan inovasi yang baru dan baru. Jadi biasanya kalau misalkan bulan ini bikin gaun dari karung, nanti bulan depan bikin celengan dari botol gitu. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita asah bersama-sama? Seperti pupuk tadi, dari sisa-sisa limbah makanan dari pasar atau dari rumah tangga, itu bisa diajak. Jadi sehingga remaja khususnya yang ada di lingkungan Rumah Dilan itu menjadi berdaya. Nah, gitu. Sesuai dengan visi misi Kota Palembang kan. Mantap nih ya. Nah, jadi teman-teman mungkin yang mulai penasaran dengan singkatan-singkatan keren yang dibikin sama Emi selaku Ibu Lurah ini, bisa langsung ya bergabung biar tahu dengan program-program yang dibuat oleh Rumah Dilan dan Galeri Pelangi dan Rumah Dilan ini. Nah, ini kan pasti ada tingkat keberhasilan nih, Emi, Ocha. Kira-kira gimana sih bisa menilai bahwasannya
program kerja dari Rumah Dilan dan Galeri Pelangi ini sudah mencapai tingkat yang kalian inginkan. Itu gimana cara kalian untuk menilainya nih untuk sampai saat ini di 2025 ini? Kalau dari segi kami sebagai tutor ya, kami sangat bangga sekali karena kenapa? Karena dengan adanya Rumah Dilan di Kecamatan Bukit Kecil khususnya merupakan Rumah Dilan yang ditata oleh PKK Kota Palembang sehingga menjadi salah satu alternatif pilihan untuk masyarakat belajar dan berlatih keterampilan sehingga tingkat keberhasilan yang kami rasakan itu merupakan salah satu apresiasi yang pasti pertama karena dari sebuah kampung kecil yang tidak dikenal oleh banyak orang sekarang menjadi nama yang lagi diagung-agungkan bahasanya tuh kan jadi mulai terkenal, itu mulai dari brandingnya gitu yang pasti apresiasi karena yang kami yang dilirik sebelah mata menjadi dilihat dengan sepenuh mata dan sepenuh kasih sayang oleh pemerintah Kota Palembang dan akan dijadikan kampung percontohan inovasi ya Bu ya yang akan dilombakan di tingkat pusat itu yang pasti pertama itu untuk mengukur tingkat keberhasilan dan selanjutnya kami juga merasakan kebermanfaatan yang berkelanjutan di lingkungan setempat. Selain masyarakat juga merasakan kebermanfaatan dari seringnya bantuan pemerintah hadir bersama kami gitu kan. Masyarakat juga mendapatkan beasiswa khusus anak-anak yang pembelajar di sana. Lalu juga untuk guru-gurunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Karena kami walaupun ada beberapa guru di situ nggak tamat sekolah maksudnya bukan linearitas Mbak ya. Nggak harus guru tapi mereka bisa jadi guru. Nah, jadi kan siapa saja bisa menjadi guru asal mereka mau belajar gitu intinya kan. Nah, artinya di situ mereka mendapat suatu kehormatan tersendiri karena mereka mau bergabung. Itulah yang disebut dengan kader dan relawan tadi. Oke, nah jadi memang benar-benar kedepannya Kampung Literasi dan juga Rumah Dilan ini akan terus bersinergi bersama ya. Harus dong ya kan. Nah terakhir Cek Ocha dan Cek Emi sebelum kita tutup obrolan kita pagi hari ini di obrolan komunitas, kira-kira apa harapannya untuk Rumah Dilan, Kampung Galeri Pelangi serta Kampung Literasi. Boleh bagi-bagi deh harapannya silahkan. Closing statementnya boleh. Ya buat para pendengar mungkin kedengarannya Rumah Dilan itu baru ya. Kita dulu mendengar Rumah Dilan itu di film cinta kalau nggak salah. Nah jangan rindu ya. Jangan rindu. Rindu itu berat. Nah masyarakat harus tahu bahwa sekarang di Kota Palembang itu ada Rumah Dilan, akronim dari Rumah Pendidikan dan Pelatihan. Jadi bagi masyarakat yang memiliki anak yang pernah putus sekolah itu bisa bergabung di Rumah Dilan, akan difasilitasi oleh pemerintah. Itu saja. Mantap. Kalau dari Cek Ocha gimana Cek Ocha? Ya dan tentunya kami sangat mengharapkan sekali support dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang, pemerintahan setempat, kelurahan dan kecamatan serta masyarakat. Nah ini nih poin penting ini masyarakat. Karena kenapa? Karena jangan sampai disia-siakan loh Rumah Dilan ini. Kan jangan nutup telinga, jangan nutup mata. Ayo sama-sama kita memberdayakan diri kita untuk mengisi waktu luang kita berada di tempat yang positif. Nah, kalau kita berada di tempat yang positif, insya Allah pergaulan kita menjadi positif juga, sehingga akan di akhirnya nanti mencapaikan kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelumnya. Satu lagi, boleh. Ya buat para pendengar yang kebetulan mungkin bisa menjadi donatur ya, bisa menyumbang atau apa menjadi CSR pihak ketiga di Rumah Dilan ya. Kalau ingin jadi pihak ketiga atau CSR kata CMI tadi, itu bisa hubungin kemana? Atau ada media sosialnya? Silakan dipromosikan. Ya, kalau untuk Rumah Dilan bisa follow Instagram Rumah Dilan di @rumahdilan_bucil atau bisa langsung menghubungi pihak kelurahan setempat di Kelurahan 26 Ilir Jalan Cempaka. Nah, jadi di situ kita bisa koordinasi dan bisa berkolaborasi bersama di bawah tataan Pak Lurah. Jadi artinya arahan Pak Lurah, nah kami baru bisa menerimanya gitu Mbak.
Oke, baik pendengar. Nah, obrolan kali ini bermanfaat sekali untuk yang punya anak putus sekolah, Iya. atau mungkin ingin menjadi relawan, ingin menjadi donatur, bisa langsung hubungi tadi sudah disebutkan oleh Ce Ocha sama Ce Emi juga ke Kelurahan Bukit Kecil ya, 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Nah, nanti berkoordinasi bersama, barulah teman-teman bisa datang ke lapangan untuk melihat langsung aktivitas yang dilakukan di Rumah Dilan dan Galeri Pelangi ini, serta Kampung Literasi tentunya. Untuk itu, Cak Mita, akhiri dulu obrolan kita pagi ini. Rasanya kurang nian kalau nggak ngobrol seru bareng perwakilan. Habis kopi secangkir. Nah, ada habis Bang kopi Budi ke Palembang, secangkir ya, karena Ada ladas nian kopi, ya. ngobrol tadi. Jadi kita tutup dulu mau obrolan kita pada pagi hari ini di obrolan komunitas. Kita bakal bertemu lagi di lain kesempatan bareng Ce Ami dan Ce Ocha tentunya pendengar. Dan kalau yang ketinggalan obrolan pagi ini bisa nonton di YouTube kita Pro 4 Palembang untuk siaran ulangnya. Cak Mita ucapkan terima kasih Ce Ami, Ce Ocha sudah datang ke sini ya. Sama-sama. Lain kali Kami kita juga. ngobrol lagi. Pasti bakal banyak program-program yang dibuat oleh Kampung Literasi dan juga dari PKK Bukit Kecil. Iya. Nah, nanti kita bakal bertemu lagi dan langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwi Indasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara satu. Bagai bencana. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Oh, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham. Pak Ilham, masuk. Oh, ya aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Mak manu sih itu? Ringkininya bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4